Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang ke-25 dari sebagian ahli ibadah, bahwasanya dia mengatakan di dalam munajatnya pada malam hari. Munajat arti semula itu berkata-kata dengan lirih, dengan pelan. Kita cakap dengan orang pelan-pelan, itu namanya munajat. Memanggil bisa. Jadi dalam kaitan ini adalah kita bercerita kepada Allah Ta'ala. Malam hari, kalau bahasa masyarakat, curhat. Jadi munajat, curhat. Dalam curhatnya kepada Allah Ta'ala, dia katakan, Tuhanku. Itu bukan Tuhankan, salah tulis itu. Itu kan Tuhankan, Tuhanku. Tuhanku, panjang angan-angan telah memperdayaku. Maksudnya menipuku. Panjang angan-angan ini ketika terhadap akan datang tidak pakai insya Allah. Itu mudahnya gitu. Panjang angan-angan itu ketika untuk akan datang tidak pakai insyaallah. Kalau bahasa di kitab, panjang angan-angan ketika orang yakin dia akan hidup pada masa akan datang. Nah, ketika disebut masa akan datang, terbayang kita 10, 20, 30 tahun di depan. Padahal sepersemiliar detik setelah sekarang disebut akan datang. Bahasa kita nanti. Jamaah. Nah, dia macam sekarang lah. Pukul 5.40. Ketika orang yakin akan hidup pada pukul 5 lebih 40 lebih 1 detik, yakin dia akan hidup pada saat itu, maka itu disebut panjang angan-angan. Karena nggak ada yang tahu, jamaah. Tapi supaya mudah kita pahami, ketika tidak pakai insya Allah, panjang angan-angan. Nah, ketika orang yakin dia akan hidup pada masa setelah sekarang, yakin dia akan hidup pada masa setelah sekarang. Secara jam, sekarang 5.41. Dia yakin akan hidup pada masa pada saat setelah sekarang. Dia yakin hidup pada jam 5.42.
maka kebaikan yang akan dia kerjakan pada 5.41 dikerjakannya nanti pada 5.42. Atau kebaikan yang mesti dia kerjakan tadi pada pukul 5.40 dia tunda nanti menjadi pukul 5.41. Inilah memperdaya namanya. Sebab tak ada siapa yang yakin bisa hidup setelah sekarang. Kita luaskan. Sekarang 5.42. Sebab dia panjang angan-angan, kebaikan yang mesti dikerjakan sekarang ditundanya menjadi 6.42. Berapa jam? 1 jam. Oke. Ini hari Ahad. Ini hari Ahad. Karena dia panjang angan-angan nanti. Kebaikan yang bisa dia kerjakan sekarang, dia tunda menjadi besok. Kalau tadi tundanya 1 jam. Sekarang 1 hari. Ini hari Ahad. Karena dia panjang angan-angan, dia tunda menjadi Ahad depan. Sudah sepekan. Sudah nanti sebulan, sudah nanti setahun, sudah nanti 5 tahun, sudah 10 tahun, begitulah terus. Maka menipu dirinya lah panjang angan-angan itu. Itu satu ya jemaah. Yang keduanya, andailah kebaikan di 5.40 tadi dikerjakannya. Ini dia buat baik di 5.40. Maka pada 5.41 dia dapat mengerjakan kebaikan yang lain. Sampai sini dulu. Supaya dapat paham kita betapa merugikannya panjang angan-angannya. Mestinya ada kebaikan yang dia kerjakan 5.40. Tapi karena dia panjang angan-angan, tulul amal, yakin dia akan hidup di masa setelah sekarang, maka kebaikan di 5.40 dia kerjakan di 5.41. Padahal kalau dia kerjakan kebaikan di 5.40, kemudian dikerjakannya kebaikan 5.41, maka dia sudah dapat 2 kebaikan. Tetapi 5.40 ditundanya menjadi 5.41. Kita tetap yakin bahwa kita berbuat baik. Lihat. Jadi kebaikan yang mesti ada di 5.41 menjadi tergeser oleh kebaikan di 5.40. Jadi kebaikan di 5.40 masuk ke 5.41. Maka kebaikan di 5.41 kemana dia? Oke, geser lagi lah ke 5.42. Kebaikan 5.42 geser lagi 5. Artinya dia hilang 1 kebaikan. Itulah tertipunya orang yang panjang angan-angan. Hilang jemaah. Ya kan bisa kita kerjakan 2. Kata dia. Dirapel dialah yang 5.40 di 5.41 jadi 2. Persoalannya kita kan tadi melihat pemahaman ini di 5.42 hanya ada 1 kebaikan, di 5.40 hanya ada 1 kebaikan. Jadi tempat 5.41 atau 5.41 diambil oleh 5.40 atau 5.42 diambil oleh 5.41 seterusnya. Lah, andai kata 2 kebaikan di 5.41, di 5.40 tetap dia kerjakan, kan 3. Tapi kena di 5.40 dia tidak kerjakan, masuk ke 5.41, yang dikerjakan jadi 2. Padahal mestinya kan 3. Itulah ruginya panjang angan. Maka disebut panjang angan-angan, menipuku.
Ti nanti, ti nanti, ti nanti, ti nanti. Tunda jemaah. Jadi panjang angan-angan ini merugikan. Panjang angan-angan ini membuat seakan-akan orang itu yakin bisa hidup setelah sekarang. Maka disebut menipuku. Nanti kan bisa. Nanti kan bisa. Ya kalau hidup nanti. Kalau tidak, hidupnya itu. Ya. Siapa tahu jamaah? Siapa tahu? Khatib Jumat sedang khutbah meninggal. Sekarang ini internet terbuka luas. Sedang menyampaikan pengajian macam saya ini meninggal. Tiba-tiba terdiam. Lemas. Wes, siapa tahu? Ya. Makanya berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda. Sayang waktu kita banyak menjadi sampah. Waktu kita ini banyak menjadi sampah, jemaah. Sesungguhnya telah mencela Allah Ta'ala akan panjang angan-angan dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Artinya ini penjelasan Allah kepada Rasulullah, bimbingan Allah kepada Rasulullah. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan, maka nanti mereka akan mengetahui betapa ruginya mereka lalai oleh angan-angan itu. Surat Al-Hijr, surat 15 ayat 3. Jadi bukan makan yang dilarang, bukan juga senang yang dilarang. Makan tak dilarang. Manusia hidup wajib makan. Bila tanpa makan akan mengakibatkan kehilangan nyawa. Kita mesti makan, jemaah. Ya kita bersenang-senanglah. Apa masalah? Yang jadi masalah itu ujungnya wa yulhihimul amalu, dilalaikan oleh angan-angan. Jadi waktu makan itu pun berangan-angan. Nanti bisa begini, habis ini makan ini lagi di sini. Dari sini nanti kita pesan ini atau kita masak ini. Waktu bersenang-senang apalagi? Sedangkan agama ajarkan makan itu mubah, bisa jadi ibadah kalau diniatkan untuk kebaikan. Bersenang-senang, berseloroh, Rasulullah lakukan itu. Kalau itu untuk meredakan ketegangan, jemaah. Dan jadi masalah wa yulhihimul amalu, itulah dia. Dilalaikan oleh angan-angan, bukan cita-cita. Angan-angan ini mimpi tanpa kerja. Mau gini, mau begitu, mau gitu. Ini kan nggak angan-angan, Pak. Nampak nyatanya bahwa awak udah buat rencana begini. Iya. Bagi masyarakat itu tidak disebut angan-angan. Tetapi agama menjelaskan. Apa yang membuat kita yakin akan hidup setelah sekarang? Ya, saya sehat. Bencana nggak ada, apa nggak ada. Kita kata mati tak mesti sakit. Mati tak mesti sakit. Ya, bahkan terkadang yang sakit lebih panjang umurnya dari yang sehat. Kenyataan mengajarkan kita begitu. Ya, maka berarti orang ini, ya kan saya sehat, bencana pun tak ada, apa masalah dia? Itu bukan panjang angan-angan, Pak, katanya. Itu rencana kita, nampak gini. Agama ajarkan. Mati itu gaib dan itu kuasa Allah Ta'ala.
supaya jangan tertipu oleh berakhirnya hidup yang di luar perkiraan kita. Kuatkan akidah. Apa dia? Insya Allah. Jika Allah menghendaki jadi, jika tidak, tidak. Perlukah kita ucapkan di mulut? Gini jamaah, insya Allah itu artinya adalah jika dikehendaki oleh Allah. Dan itu tauhid, keyakinan kita. Jika dikehendaki Allah jadi, jika tidak, tidak. Namanya keyakinan, dia bukan di mulut, dia di dalam hati, dalam hati kita, dalam benak kita. Cuma tidak jarang dengan ucapan di mulut, keyakinan di hati semakin kuat. Karena itulah ulama katakan, ucapkan insya Allah, kecuali akan menimbulkan fitnah. Dengan kita ucapkan insya Allah, nanti macam-macam fitnahan orang, yang itu sebetulnya kalau tak kita ucapkan insya Allah di mulut, suasana ni tak riuh rendah macam gini. Tak usah ucap insya Allah. Yang penting dalam hati kita ada insya Allah, bahwa kita tak bisa buat kecuali kehendak Allah Ta'ala. Nah, ini berbahayanya. Yang kedua, dalam munajat orang alim tadi, dan mencintai dunia membinasakanku. Maksudnya menjatuhkanku ke dalam kebinasaan. Ini saya harus bagi tahu. Jadi kalau gitu tak usah peduli kita sama dunia ni. Perhatikan kalimat mencintai. Mencintai sesuatu bisa membuat kita, kalau bahasa kita di Medan ni, seluk. Tahu seluk? Bahasa anak-anak ni, anak-anak remaja, situasi remaja ni puber. Itu dia jamaah. Mencintai itu bisa membuat orang seluk. Hayal dia, lupa apa saja. Agama ajarkan dunia ini akan berakhir. Jangan dicintai. Kalau gitu tak usah kita ambil dunia ini, tak ada perlunya. Salah. Kan ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi bukan dunianya kita buang, tapi kita minta hasanah di dunia. Ya jemaah. Salah kita mencintai dunia ini sebab dia akan binasa. Rugi mencintai sesuatu yang akan binasa. Kalau tidak dia pergi, kita yang pergi. Maka dunia ini jangan dicintai, tapi kita minta hasanah dari Allah dalam hidup dunia. Diterjemahkan para ulama, ditafsirkan hasanah itu banyak. Di antaranya yang menafsirkan itu adalah iman. Jemaah, kalau ada iman di dalam jiwa kita sepanjang hidup di dunia, sampah pun menghasilkan pahala. Jangan silap. Maka orang akan binasa mencintai dunia ini. Lihat, kita berikut ini penjelasannya tak pakai agama, pakai pikiran dan pengetahuan kita. Kita lihat masyarakat hidup nih jamaah. Mencintai dunia, artinya dunia inilah segala-gala bagi dia. Perhatikan, makan. Tak ada peduli dia larangan. Karena dia Muslim, kita tak lihat yang haram. Halal belaka yang dimakan, tapi tak ada aturan. Asal mau makan, asal mau makan. Kadang yang dia makan tak habis, biarkan saja begitu. Okey, kita tak tinjau kesehatan, tinjau biarkan. Makan tak habis. Bukankah makanan ini dibeli pakai uang? Ya maaf. Anda tidak sampai sedemikian pesanan dia hanya membayar Rp5.000 saja. Tapi sebegitu banyak dibayarlah Rp20.000.
yang dimakannya senilai 5.000. Yang 15.000 buang. Lihat. Ini enggak kesehatan jemaah. Artinya dia menghabiskan banyak tenaga untuk menghasilkan 20.000, tetapi 15.000-nya dibuang. Kan binasa diri dia. Telah lalunya binasa karena dia menghabiskan segala kemampuan dia menghasilkan 20.000. Seandainya dia menghasilkan 5.000 saja untuk makan 5.000, maka kemampuan dia untuk 15.000 tidak keluar. Amanlah dia, sedaplah dia, tak perlu berpanas-panas sampai sekian jam. Cukup berpanas-panas 1 jam dapat 5.000. Ternyata dia hasilkan 20.000 berpanas-panas 2,5 jam. Yang 1,5 jam kan membinasakan badan dia. Belum lagi dari segi kesehatan, makan aja begitu jamaah, tak ada aturan. Apalagi kalau dia muslim tapi tak peduli halal haram. Karena dia betul-betul mencintai dunia. Ini secara ilmu umum saja jamaah. Kalau pakai agama, ya jelas rugi. Sebab bagaimanapun mahirnya kita menggelindingkan bola, akhirnya permainan kita akan usai. Saya adalah pemain bola terbaik di muka bumi ini. 10 tahun berturut-turut tak ada yang mengalahkan. Tapi macam mana pun, dia tetap bermain 2 kali 45 menit. Okeylah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. 90 tambah 30 menit. 120 menit. Tidak, saya mau main 140 menit. Yang 10 menit dia main sendiri aja jemaah. Dia main sendiri. Karena permainan sudah usai. Begitu kita cinta dunia ini. Untuk apa mencintai yang akan usai? Maka binasalah si pemain itu kalau tak sadar-sadar dalam 10 menit. Sekurang-kurangnya walau tak ada cacian orang, dia capek 10 menit. Gelinding sendirilah. Orang udah usai, tak ada jemaah. Lah untuk apa mencintai dunia yang pasti usai? Maka itu membinasakan kita, merusak kita. Sebab kita akan berpindah panggung, jamaah. Maka dalam munajat beliau katakan mencintai dunia membinasakanku. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tabarani, man ushriba kalbuhu, itu bukan man ushribu, man ushriba kalbuhu, man ushriba qalbuhu hubbad dunya. Itu hubbud dunya. Man ushriba qalbuhu hubbad dunyal tata bisalasi syaqain. La yanfudu anahu wa harsin la yablughu ghinahu wa amalin la yablughu muntahahu. Saya ulang. Man ushriba qalbuhu hubbad dunyal tata bisalasin syaqain la yanfudu anahu wa hirsin la yablughu ghinahu wa amalin la yablughu muntahahu. Artinya,
Siapa saja yang hati maksudnya jiwa. Hati maksudnya jiwa. Siapa saja yang hatinya dialiri oleh cinta dunia, maka akan melekat padanya 3 perkara. Orang dia cinta dunia ni, tak ada pikiran dia akan pindah panggung ke akhirat. Tak ada. Maka dia dapat 3 perkara. 1, keresahan yang tiada akhir. Susah aja jiwanya. Tak ada akhirnya jemaah. Gelisah aja. Tak ada tenangnya. Resah aja. Tak ada damai-damainya jemaah. Ya. Mana ni? Ada duit susah, tak ada duit apalagi. Sehat jiwa resah, sakit apalagi jemaah. Susah aja, tak ada, macam tak ada lapang hati tu. Sebab dia cintai ini jemaah. Dia cintai dunia ni. 2, serakah yang tiada pernah mengayakannya. Kalau bahasa kita mudahnya, serakah yang enggak ada cukup-cukupnya. Dah ini mau itu, dapat ini mau itu, dapat itu mau lagi ini, mau dapat ini, enggak ada cukup-cukup. Apa salahnya Pak sekali-sekali awak makan enak? Ini yang menyatakan ini dia yang salah. Agama tak ada larang makan enak. Tak ada larang. Bahkan ulama menyebutkan, makanlah. Jangan sempat tak kita makan. Walau sekali. Misal kata kita tak mau banyak, tapi sekali makan. Mengapa? Sebab dia halal. Kecuali yang haram. Yang haram janganlah. Yang enak, yang halal. Tak pernah seumur hidup kita makan. Makanlah sekali. Ulama sedang ajarkan nikmati nikmat yang Allah berikan. Sebab dia halal. Jamaah, dia halal. Bahkan makruh pun dicoba. Tapi ulama tak anjurkan. Ulama tak anjurkan sebab dia jatuh peringkat makruh. Tetapi si fulan-fulana sengaja menikmati yang makruh itu, sama tidak membahayakan, ingin tahu bagaimananya nikmat Allah Ta'ala ini. Walau dia makruh, dari sisi dia ingin tahu nikmat Allah, dia dapat pahala. Bukan dari sisi makruhnya. Apa contoh? Makan jengkol, makan pete, di samping katanya banyak manfaat, ya, enak. Bahkan sekarang pesta-pesta orang sudah pakai jengkol. Dulu mana ada? Menyebut kata jengkol pun orang malu. Sekarang itu pula. Seumur-umur kita tak pernah. Dah sampai 60, 70 umur kita ni tak pernah makan jengkol. Tapi malu juga nanti kalau ditanya Allah di akhirat. Pernah kau makan jengkol? Tak pernah ya Allah. Makruh. Bagus. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Makruh. Pernah ku makan ya Allah. Ngapa kau makan? Makruh pada hal itu. Orang-orang alim hamba-hambaku mengistimbat hukum sudah. Itu makruh makannya. Kenapa kau makan? Ingin aku menikmati macam mana nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ada di sisi itu dapat pahala. Jangan nanti mengatakan makruh pun dapat pahala. Tidak, kita tak bilang itu. Tidak. Apalagi pula kalau pandai kita menghilangkan bau jengkol. Dalam proses pembuatannya, bukan setelah. Kalau setelah itu kami dulu di rumah, mak kami kata makan beras. Beras habis itu. Kalau sekarang mungkin tahap permen, tahap apa. Ada tuh prosesnya, pandai mereka, baunya itu pun bisa hilang. Jamaah. Dimakan, hilang makruhnya. Itu makruhnya udah tak ada lagi.
Itu tak ada masalah. Yang jadi masalah di sini bukan itu. Mencintai. Itu yang masalah. Seakan-akan dia tidak terpisah dari dunia. Itu yang masalah. Saya rasa tak usahlah ditanya orang beriman. Orang ateis yang yakin tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Ateis dia jemaah. Pasti menerima bahawa hidup ini akan berakhir. Karena nampak di mata dia. Nampak. Saya tak pernahlah jumpa tokoh-tokoh komunis Indonesia itu. Awalnya dapat cerita dari guru-guru madrasah dulu. Orang tua, guru-guru waktu saya itu masih tua-tua lagi guru madrasah jemaah. Orang-orang zaman perjuangan dulu. Cerita mereka. Waktu peristiwa G30S itu, saya ingat yang menceritakan ini Allahyarham Muallim Hamdan Abbas, mantan ketua MUI Sumatera Utara. Beliau guru kami di Qismul Ali ngajar tauhid. Kitab Dusuqi, Syarah Matan Ummul Barahim. Dulu kami belajar tauhid itu kelas 2, tak boleh kelas 1. Jamaah. Beliau cerita. Orang-orang komunis itu waktu lari dari pemberontakan, dia naik pesawat, lari dari pemberontakan, naik pesawat jamaah kemana-mana. Itu ada yang tak pergi, ada yang ngantar. Waktu ngantar dia bilang, mudah-mudahan selamat. Kata beliau, mudah-mudahan itu doa tidak? Ada doa. Kepada siapa doa itu? Pada Tuhan bukan? Berdoa itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi orang itu komunis. Itu macam mana itu? Artinya beliau menegaskan kepada kita, memang watak manusia ini mau bertuhan. Tak bisa tidak. Mudah-mudahan selamat. Itu kan doa pada Tuhan. Oh ya pula. Tadi cerita saya, ateis tadi jemaah. Ateis tadi berkeyakinan Tuhan tak ada. Terserah. Tuhan tak ada, terserah. Itu tanggung jawab dia. Tapi dia pun pasti menerima hidup ini akan berakhir. Lah kita beragama, kita kata hidup ini berakhir di dunia, akan pindah hidup di tempat yang lain. Perpindahan hidup itulah yang kita sebut mati. Kalau mereka meyakini habis mati, habis. Kita tidak, akan ada pindah hidup tempat lain. Lah, hidup di tempat lain itu susah senangnya bergantung selama hidup di dunia. Itu kata Rasulullah, orang yang mencintai dunia ini resah dia. Kenapa? Karena jiwa itu memberontak sebetulnya jemaah. Jangan gini, jangan gini, jangan gini. Aku maunya itu, maunya itu, maunya itu. Jangan begini, maunya itu. Jangan begini, maunya. Tapi kita tak pedulikan jiwa kita itu. Kita lebih ikutkan hawa nafsu. Maka gelisahlah dia. Cuma gelisahnya nafsu tak seperti hujan pagi ini. Kalau hujan pagi ini nampak kita airnya, segerimis apapun, serintik apapun hujan ini nampak airnya. Gelisah jiwa tu tak nampak. Sehingga kalau parit kita tumpat, segera nampak kita air tu tergenang. Tetapi gelisah resah jiwa tak nampak. Dia baru terasa setelah bertumpuk-tumpuk, bertimpa-timpa, baru dia terasa. Lebih parahnya nanti dia macam benang kusut.
Nah jamaah, setelah terasa kok resah aja. Ini dia. Sebab jiwa itu mau makan dia tak pedulikan, jiwa mau makan dia tak pedulikan, jiwa mau baik dia tak mau tahu, dia resah. Akhirnya jiwa itu menuntut untuk dikasih makan sampai pada batasnya. Dia tak tahu mau dikasih makan apa. Tengok ni, dia tak tahu mau kasih makan apa. Tiba-tiba nampak dia macam makanan jiwa tapi bukan. Persis seperti Ibunda Hajar yang kehausan nampaknya air tapi bukan. Hajar kan? Ibunda Ismail. Air tuh kehausan. Persis seperti itu. Jadi nampak si jiwa ni makanan. Rupanya bukan. Nampak makanan, rupanya bukan. Mana yang nampaknya makanan, rupanya bukan itu? Itulah aliran-aliran sesat dalam agama. Ya. Nanti dikasih itu zikir-zikir. Padahal zikir-zikir itu tak ada diajarkan. Kemudian simpatilah dia kepada Tuhan yang memberikan zikir ini, karena dia merasa tenang. Padahal tidak. Maka apa saja yang dikatakan oleh si Tuhan ini dia ikut saja. Karena dia merasa tenang. Nampaknya makanan padahal bukan. Nampaknya tenang padahal bukan. Tenangnya dia persis, seperti satu orang yang dimabuk cinta kepada lawan jenis. Orang yang sedang dimabuk cinta, namanya mabuk, itu mesti hilang kontrol. Sejelek, seburuk, senakal, setidak baik apapun yang dia cintai, tetap dia katakan baik. Baru tersadar setelah mengalami kerugian. Persis seperti itu ketika makanan jiwa tak diberikan, sampai pada saatnya dia lihat ini makanan padahal bukan. Persis seperti itu jamaah. Itu maka aliran-aliran sesat itu tetap ada. Mesti sasarannya bukan orang yang ngerti agama dan meresapi agama. Kalau yang ngerti agama tidak meresapinya banyak, bahkan dia menjadi pura-pura Islam seperti Senauk. Ingat lagi Senauk Hurgronya yang dalam sejarah kita aja sampai berganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Tinggal lama di kota Mekah sampai tahu dia ajaran Islam, sampai dia ikut ibadat-ibadat Islam. Itu yang tahu. Makanya kita umat Islam ni tahu ajaran agama tapi tidak kita resapi, tidak kita amalkan, dia akan menjadi seperti tadi. Sebab jiwa mau makan, dia tak kasih. Lapar sampai pada puncak laparnya, yang bukan makanan pun dianggap makanan. Persis pula seperti kita puasa. Enakan mana makanan itu pada saat mau buka atau setelah buka? Mau buka. Karena kita lapar. Kita lapar. Maka jiwa itu lapar. Resah dia. Itulah bahayanya mencintai dunia ini. Ini jamaah. Gelisah dia. Aliran sesat bagaimanapun tak akan bisa hilang. Tak akan bisa hilang. Pada faktanya kita lihat orang-orang tak kasih makanan jiwanya, tak dikasihnya, maka dia rasa puas, kali kenyang, kali kalau ikut sini, rasa dia. Persis pula seperti sebahagian saudara kita yang mengkonsumsi barang-barang terlarang. Rasa dia bertenaga betul. Padahal tenaga itu bukan asal dari jiwa dia, tapi karena pengaruh benda-benda terlarang itu. Lebih berani mana kita atau orang yang mabuk khamar? Lebih berani mana? Mana? Yang mabuk khamar tu orang bilang berani, padahal sesungguhnya lepas kontrol. Hantam aja sana sini jemaah. Begitu dia sadar, kita bilang ini video kau tadi. Ada mana ada aku kayak gitu. Hilang kontrol. Maka orang yang mabuk mencintai dunia ini macam itulah. Tak peduli dia.
Tapi karena jiwa itu suci, dia menuntut makan, enggak dikasih makan. Itulah yang kedua tadi, serakah yang tiada akan pernah mencukupkannya. Hati-hati jamaah. Sekarang kita tegas, ya tidak, tapi belum tahu nanti. Sebab masuknya dia pelan. Enggak sadar kita dia masuk. Seperti pula kalimat kita di masyarakat, masuk angin. Persis sama penjelasannya jemaah. Mencintai dunia itu persis sama. Jawab pertanyaan saya. Sadar enggak kita masuk angin tuh? Baru sadar kan setelah rasa ada tak enak lah, sakit lah, apalah. Tapi waktu masuknya tuh, walaupun kata pihak medis tak ada itu masuk angin, terserahlah. Apapun bahasanya, baru kita rasa setelah banyak. Bila dia kira-kira aja. Macam gitu. Jadi mencintai dunia itu macam begitu. Puncak masuk angin mencintai dunia itu adalah saat naza, sama dengan sakaratul maut. Itulah puncak masuk angin cinta dunia. Itu dah nampak dah. Dah langsung nampak. Kalau bahasa anak-anak dulu, one day one. Padahal kan one by one. Ya, anak-anak, one day one awak sudah sama iblis. Nampak? Nampak. Jiwa mestinya menghadapi dia. Tapi selama kita hidup ni, jiwa tak dikasih makan. Pada saat berhadap-hadapan itu, dua yang dihadapi si jiwa. Satu si iblis, dua lapar. Satu si iblis, dua lapar. Maka terpecahlah konsentrasi dia. Tapi kalau selama hidup dia kita kasih kenyang si jiwa tadi, dia hanya fokus menghadapi satu, si iblis. Ini saya jelaskan secara rasional jemaah. Maka kasihlah saya, kasihlah kita makanan jiwa kita masing-masing. Jangan biarkan dia lapar. Bahaya nanti waktu kita nazak. Dua ya. Jadi dia serakah tak akan pernah cukup. Tiga, kata Rasulullah, angan-angan yang tiada ujung. Angan-angan yang tiada ujung. Kalau hati itu dah cinta dunia, angan-angan. Angan-angan tadilah lepas dari insya Allah. Lepas dari insya Allah. Saya tak mengucapkan insya Allah di mulut, tapi dalam jiwa saya ada. Bagus, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sama sekali tak ada masalah. Hanya ulama kata diucap di mulut tadi itu supaya ada rekaman kita. Jadi ingat kita jamaah terus. Tapi kalau memang jiwa dia terus ada kesadaran insya Allah itu, okay, jamaah, jangan lupa, apapun tak akan bisa kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Apa isi munajat yang berikutnya? Dan syaitan menyesatkanku. Maksudnya menjatuhkanku ke dalam yang bengkok. Artinya mesti ada yang lurus. Kalau ada yang bengkok, mesti ada yang lurus. Kita tak bisa bilang sesuatu itu bengkok kecuali karena ada yang lurus. Ini bengkok nih. Bengkok dari apa dia? Pasti bengkok dari lurus. Nah, lurus itu supaya mudah kita pahami, mustaqim. Mustaqim itu ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah. Ada ayat lain ya, as-siratal mustaqim, jalan lurus. Ulama menafsirkan jalan lurus itu Islam.
Jadi syaitan menyesatkanku, dia bawa jalan bengkok, artinya jalan yang tidak diajarkan oleh Islam. Kita tahu ni diajarkan Islam, tapi kita tak ikut, bengkok lah itu. Bengkok inilah nanti akibatnya dua. Satu fasik, satu murtad. Fasik mengerjakan dosa besar, tidak taubat. Murtad keluar dari Islam. Tapi kalau mengerjakan yang makruh saja, tak sampai fasik. Hanya jamaah kurang baik. Kurang baik. Itu bukan sampai setan, itu nafsu. Kalau setan tu dia mesti dosa, jamaah. Cuma pandai kali setan, dia bekerja sama dengan nafsu, nanti digiringnya kita kepada yang makruh. Tanpa nanti kita rasa, dibawanya kita kepada yang haram. Kuih talam. Banyak ni yang buat kuih talam. Rupanya bukan Melayu saja yang punya kuih talam. Ini kuih talam Melayu. Dijual di pajak titipapan. Ada juga kuih talam Melayu dijual di mall besar. Cita rasanya sama. Jamaah cita sama. Dia belilah yang di titipapan, pajak titipapan. Maka tak ada masalah. Sekali-sekali pingin juga awak rasa yang di mall. Ada salah situ? Tak ada. Apa salah situ? Apa salahnya situ? Pergilah ke mall tadi. Sama aku rasa. Tak ada. Dah, tak ada masalah. Tetapi ketitipapan dengan ke mall tadi, pada kenyataan lah, bukan pada fikir, pada kenyataannya, lebih banyak mana yang buka aurat? Yang dipajak atau yang di mall? Pada kenyataan, jamaah ya, yang di mall. Kalau yang pajak tadi, umumnya yang beli walaupun buka aurat, orangnya yang beli itu dah jelek-jelek, udah sepuh-sepuh, bau-bau, pakaiannya pun tak cantik-cantik macam mau ke pesta. Kadang-kadang bangun tidur pun dia beli tadi. Tapi waktu ke mall, yang melayani kuih talam tadi bohai. Betah pula awak nak beli situ. Lihat. Ini saya jelaskan secara pikiran dulu jamaah. Berkemungkinan mana mata kita lihat maksiat di pajak tadi atau di mall? Di mall. Nah, lihat ya, lihat. Jadi ketika kita beli kuih talam kita makan, tak ada masalah. Di mall pun tak ada masalah, sini pun tak ada masalah. Setan masuk, dia kawani nafsu. Enak juga beli di mall ni. Bersih, sejuk, wangi-wangi. Tak macam di pajak. Tambah satu lagi. Bersih, sejuk, wangi-wangi. Itu dalam pikiran dia. Tapi nafsunya tambah. Seksi-seksi. Masya tu. Boleh. Tapi tengok juga. Itulah yang saya maksud. Masuknya macam masuk angin. Jamaah. Ya. Mak cantik-cantik sini cara orang ni memajang jualan ni ya. Kata. Tengoklah sana dulu. Tengoklah sini dulu. Mau pulang pun cepat. Untuk apa? Kejap lagi lah. Hujan, kata dia. Ya, dah jam 2, belum zuhur lagi. Ada nih di sini tempat sembahyang nih. Tengok. Gitulah cara masuk anginnya. Nafsu. Kalau setan, dia tetap bawa haram yang buat orang fasik atau murtad. Yang bawa makruh itu umumnya nafsu. Setan tidak. Tapi dia kerjasama dengan nafsu. Hati-hati jemaah. Sehalus itu. Tak pernah saya kayak gini. Betul. Dah lama lah hidup saya 60-70 tahun. Tak pernah. Terasa tak enak badan ni. Kerok.
Cara kita kerok, cara medis tak boleh. Merah kali lah tu, kata cucu dia. Merah kali. Begitulah cara nafsu tadi tu, jemaah. Cara angan-angan melalaikan kita. Dan berbahayanya macam yang saya sebut tadi, kalaulah jiwa tu lapar, yang bukan makanan dia dipandangnya sebagai makanan. Saya dulu pun tak mengerti. Dah sesat, ngapa orang mau juga? Udah jelas sesat ajaran ini, ngapa orang mau juga? Tenang awak rasa, Pak. Itu saya dapat jawaban, jam. Tapi tidaklah sepersis yang saya sampaikan, tidak. Tapi intinya itu. Tenang awak rasa. Tengok jam. Padahal salah. Ini akibatnya orang jadi seluk. Kalau lah seluk tak bisa tu jemaah, payah. Syaitan menyesatkanku, artinya bawa aku ke jalan bengkok. Awas ya. Tapi hati-hati cakap kita ni, jangan nanti jadi salah seluruh. Sebab di Medan kita tu ada gang bengkok. Ada masjid tua situ, jemaah. Madrasah pertama di kota Medan ni di situ. Kalau kita cerita sekolah Islam, menjayakan Islam Medan ni situ. Kalau kita masuk masjid, sebelah kiri masjid. Situlah dulu Tuan Mahmud, Tuan Muhammad Yunus. Bukan Tuan Mahmud, Tuan Muhammad Yunus. Situ dulu jemaah. Masih ada sekolah tu lagi. Jadi jangan nanti cerita bengkok-bengkok ni kita seluruh-seluruh, nanti sakit hati orang. Pantaslah tak betul gang ni, orang nagang bengkok. Tidak. Ini maksud kita ke agama. Ya. Kemudian apa kata orang alim tadi? Dan nafsu amarah bisu'i, itu ammarah, ya. Kurang tasdid. Nafsu ammarah bisu'i, dari kebenaran merintangiku. Yang dalam kurung ya, jamaah. Dan nafsu ammarah bisu'i, dari kebenaran merintangiku. Apa maksudnya? Maksudnya nafsu yang menyuruh menikmati kelezatan dan mengikuti kemauan dan menyeret hati kepada tempat-tempat jahat dan sumber kelakuan tercela. Jadi nafsu ammarah bisu, asal kata ammarah bisu, yang menyuruh jahat, yang menyuruh buruk dari kebenaran. Maksudnya jalan yang benar. Ini jalan yang benar. Datang nafsu ammarah bisu, nafsu yang menyuruh aku menyimpang dari kebenaran. Nafsu itu merintangiku. Berkata Ali bin Abi Thalib, aku takut menimpa kalian dua perkara, kata Khalifah Ali, menantu Rasulullah. Satu, yaitu mengikuti keinginan. Ini yang berkali-kali saya sampaikan. Hati-hati mengikuti keinginan walau bendanya halal. Dan panjang angan-angan. Ada apa rupanya? Karena sesungguhnya mengikuti keinginan memalingkan seseorang dari kebenaran. Awalnya tidak. Tapi pelan-pelan keinginan. Jamaah. Memalingkan orang dari kebenaran. Gini, ini awak sampaikan sedikit. Kata agama ini salah. Tapi kata kemauan mau. Kira-kira kita ikut mau apa tidak? Kata agama ini salah. Kata mau ikut. Coba. Pada kenyataannya, orang ikut agama itu ikut mau. Sampai hukum agama pun diputar balik. Ini maksud Khalifah Ali. Yang paling mudah saat sekarang ini nyogok. Nyogok itu agama kata harap, tapi kata mau
Cemana lagi? Itu yang paling mudah sekarang nih. Dari dulu tetap ada nyogok, tetap ada. Kalau tak keluarlah hadis Rasulullah itu. Cuma sekarang nih sogok nih dah dianggap ibadah pula. Kalau tak nyogok, tak bisa. Begitulah kira-kira bahasa kiasan kita jemaah. Nyogok. Ini bukan nyogok. Uang terima kasih, uang kasih sayang. Dah tak bermalu lagi jemaah. Itu kata Khalifah Ali. Bahaya orang mengikuti kemauan itu memalingkan dari kebenaran, dan panjang angan-angan membuatnya lupa akan akhirat. Lupa dia dari akhirat jemaah. Karena mau ikut sekarang ni macam dah kita kaji di awal-awal tadi lah ya, tak saya uraikan lagi. Berkata Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, seutama-utama perbuatan adalah menyelisihi keinginan. Seutama-utama perbuatan adalah menyelisihi keinginan. Inginnya ini selisihi, inginnya ini selisihi. Tapi kan kita udah kaji, hidup ini tak akan jadi kecuali karena adanya keinginan. Satu, keinginan perut. Dua, keinginan kelamin. Kita tak akan ada nih kalau tak ada keinginan kelamin. Kegiatan hidup ini, kegiatan hidup, kalau kitanya karena keinginan kelamin, kegiatan hidup ini tak akan ada kecuali karena keinginan perut. Lah itu tadi kata Syekh Sulaiman Ad-Darani, seutama-utama perbuatan menyelisih keinginan. Kalau gitu tak usah makan, kalau gitu tak usahlah berkelamin, memenuhi kemauan kelamin. Tidak. Menyelisih keinginan itu bila itu akan membahayakan. Karena itulah agama turun. Keinginan perutmu itu penuhi. Caranya halalan thayyiban la tusrifu. Halal baik, jangan berlebih. Keinginan kelamin kau itu penuhi. Caranya ada wali, ada saksi, ada ijab, ada kabul, ada suami, ada istri. Coba mainkan pikiran kita sepintas. Mainkan ya. Bukan saya katakan sama, tidak. Ada enggak? Gini, ada enggak kesamaan nikah kawin dengan berzina? Bukan sama. Kesamaan nikah kawin dengan berzina. Ada. Melihat kenyataan sekarang, bukan agama, kenyataan sekarang di masyarakat, lebih mudah mana nikah kawin atau berzina? Berzina. Tetapi karena kita ada iman, keinginan, kemauan kita tadi itu dibimbing oleh agama. Jadi yang dimaksud Syekh Sulaiman Ad-Darani ini, bila keinginan itu tidak dibimbing oleh agama, maka selisih keinginan itu, itulah seutama-utama perbuatan. Akhirnya munajat daripada orang alim tadi dan kawan yang jahat terhadap perbuatan maksiat, dia membantuku. Dan kawan yang jahat terhadap perbuatan maksiat, dia membantuku. Apa maksudnya ini? Ayo kita baca syair berikut. Berkata Adi bin Zaid, anil mar'i la tas'al wasal an karinihi, fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar radi. Apa terjemahannya? Tentang seseorang, janganlah kau tanya dan tanyalah tentang kawannya. Setiap kawan menuruti siapa yang dikawaninya. Jika kau berada di tengah masyarakat, kawanilah yang terbaik di antara mereka. Dan jangan kawani yang buruknya, niscaya kau menjadi buruk bersamanya. Ada ingat? Kawan yang jahat terhadap perbuatan maksiat, dia membantuku. Artinya apa? Berkawan dengan orang buat maksiat, dia akan membawa kita kepada maksiat. Kalau gitu kita putus silaturahmi. Jangan.
Lantas macam mana? Berkawan jangan, putus jangan. Tetap ada hubungan batin kita dengan dia. Kalau jumpa sekedar tegur saja. Kita ni suka makan daging kambing? Suka. Tapi siapa yang mengerti watak kambing? Kita yang suka makan dagingnya atau penggembalanya? Penggembala. Mengapa ngerti? Berkawan. Bahkan bau si penggembala pun dah bau kambing. Itulah tadi itu. Jadi kepada yang maksiat jangan putuskan silaturahmi. Jangan putuskan hubungan sama kambing. Makan dia, dibuat kari kambing. Tegur dia, sebatas tegur. Kalau bisa kita dakwahi dia. Tapi jangan kawani dia. Berbahaya. Jamaah, ya. Akhir munajat itu, tolonglah daku duhai penolong orang-orang yang minta pertolongan. Jika dikau tiada mengasihiku, maka siapa lagi yang mengasihiku selainmu? Itulah munajat sebahagian orang alim itu, jemaah yang dikasihi Allah Ta'ala. Bagi kita, bagi saya, yang terpenting isi munajat itu apa? Biar bisa masing-masing kita memperbaguskan diri. Pagi ini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.